Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini selesai sholat subuh, Abi Maulana ingin memberikan satu tips kepada kita. Kita yang tinggal di perkebunan, yang tinggal di hutan, atau kadang kita pergi ke kebun atau mencari sesuatu di hutan. Ternyata Masya Allah di hutan ini atau di kebun ini banyak sesuatu yang kadang kita tidak menyangka. Apa itu yang kadang dia tidak menyangka yang bisa membahayakan kita? Itulah ular. Hadirin, itulah ular. Coba kita lihat ular, hadirin. Ular ini kalau kita ketemu di jalan lagi naik sepeda motor, walaupun dia ular ini mau menyeberang jalan ini tadi, walaupun sudah hampir dekat dia di seberang, kalau dia terkejut melihat manusia, dia tidak akan meneruskan perjalanannya walaupun sudah mau sampai, tapi dia akan kembali lagi. Walaupun sudah di pertengahan, sudah mau sampai di ujung jalan nih tadi, kalau dia menyeberang jalan terkejut sama manusia, dia akan kembali lagi ke tempat awalnya. Coba lihat, perhatikanlah. Kalau kita lagi senja-senja atau maghrib-maghrib lewat misalnya, ketemu ular lagi nyeberang di jalan, dan ular ini sudah sampai hampir ke ujung jalan nih tadi, tapi dia terkejut melihat kita, maka dia tidak meneruskan perjalanannya, maka dia akan kembali lagi. Coba lihat, coba perhatikan. Apa maknanya ini, hadirin? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengasih tahu kita semuanya bahwa melalui ular tersebut bahwasanya bisa ular itu, obatnya di ular itu sendiri. Sekali lagi hadirin, bisa ular, kalaulah kita digigit ular, obatnya itu ada di ular sendiri. Masya Allah, subhanallah. Apa obatnya, hadirin? Kalau nanti saudara-saudara kita, keluarga kita, atau siapapun saja digigit ular, ingat ya, apa siapa saja yang digigit ular, obatnya itu ada di ekor ular tadi. Sekali lagi, ada di ekor ular tadi. Bagaimana Abi cara obatnya? Masya Allah. Maka hadirin, kalaulah kita ketemu ular kobra misalnya, seandainya kita pukul, mati ular kobra itu, kalau bisa kira-kira sejengkal dari pangkal ekornya, kira-kira sejengkal dari pakar ekornya nih tadi, sekali lagi kira-kira satu jengkal dari dari ujung ekornya nih tadi, itu diambil, dipotong, lalu dibakar sampai menjadi arang, lalu dibakar sampai menjadi arang, lalu disimpan. Dia bertahun-tahun tahan itu. Ya, bertahun-tahun tahan, dimasukkan dalam botol. Nanti kalau ada tetangga kita atau siapa saja yang digigit ular, maka itu diminumkan menjadi kopinya, lalu sisanya dioleskan di pangkal yang bekas digigitnya. Nah, sekali lagi Abi katakan, satu jengkal dari pangkal ekornya itu dipotong, lalu itu dibakar sampai hangus, lalu disimpan, masukkan dalam botol. Jadi nanti selanjutnya, kalaulah nanti ada orang yang kena gigit ular, maka hadirin, itu dibikinkan kopi, dibikinkan kopi, tapi jangan kasih gula ya. Itu diaduk di air hangat, lalu diminumkan kepada orang yang kena gigit ular tadi. Tapi dengan satu syarat, itu harus langsung. Sekali lagi, jangan nunggu berhari-hari. Saat itu digigit, saat itu juga diminumkan. Jangan nunggu berhari-hari. Kalau nunggu berhari-hari dia udah kadung naik bisanya nih tadi. Nah, saat itu kena, saat itu juga diminumkan. Lalu sisa daripada sisanya tadi, kalau masih ada sisanya, itu dioleskan di mana, di tempat digigit tadi, tapi jangan kena matanya, di pinggir matanya tadi, di pinggir mata bekas gigitan tadi itu dioleskan. Nah, dioleskan. Ya insya Allah ya hadirin ya Allah. Ya insya Allah hadirin. Jadi besok-besok kalau kita ketemu ular, diusahakan itu kalau dapat diambil, dipukul, diambil sejengkal dari pangkalnya, dibakar, pangkal ekornya tadi dibakar, disimpan untuk jaga-jaga. Kenapa untuk jaga-jaga? Karena jangan sampai dia berjam-jam
langsung di saat dia digigit ular, saat itu juga harus diminumkan supaya bisanya nanti langsung keluar dengan izin Allah. Tapi ingat hadirinnya, ini tidak ada kekuasaan Abi memberikan tif ini. Kesembuhan itu adalah milik Allah. Kesembuhan adalah milik Allah. Kesembuhan adalah milik Allah. Tidak ada satu kekuatan apapun, kekuatan manusia apapun yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Maka jika izin Allah, Allah Subhanahu wa taala, jika dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.